Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu bersama di sini ya berbincang eh, dengan Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa, sebuah perkumpulan insya Allah kaum intelektual, kaum yang berpikir, kaum yang mencoba meluruskan ya, mengingatkan pemerintah, penguasa untuk kemudian berjalan di atas jalan Allah, berjalan di atas jalan syariat Allah, karena pengelolaan negara itu ketika menyimpang dari aturan-aturan Allah, maka yang akan terjadi adalah kehancuran demi kehancuran. Maka Forum Doktor hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia hari ini semata-mata demi cinta kami kepada negeri ini karena Allah. Jadi Allah sudah menurunkan aturan-aturan di dalam kehidupan, bahkan kehidupan yang paling kecil sampai kehidupan bernegara. Islam adalah sempurna, maka aturan-aturannya meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk ketenaga kerjaan, pendidikan, sosial, budaya, itu semua adalah Islam memberikan kesempurnaan aturan. Karena itu dalam konteks seperti ini maka Islam itu adalah sebuah ideologi dalam makna bahwa Islam itu mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dan tentu ini sudah selalu kita ingatkan kepada negeri ini. Kita ingat kepada masyarakat bangsa ini ya bahwa negeri ini sesungguhnya adalah terjajah gitu. Negeri ini sesungguhnya terjajah. Bahkan sejak zaman dahulu, sejak rezim-rezim terdahulu itu sebenarnya terjajah. Oleh apa itu? Jadi kita memang tidak tepat kemudian mempersoalkan tentang apakah di situ Pancasila atau ideologi atau bukan. Karena faktanya memang dia tidak melahirkan sebuah sistem aturan yang terukur. Tetapi kapitalisme adalah jelas sebuah ideologi di mana dia sistem ini kemudian melahirkan aturan-aturan di semua aspeknya. Itu ciri sebuah ideologi itu kan sistem pemikiran ya, kemudian melahirkan sistem aturan yang itu mengatur bahkan sebuah negara, kemudian dia punya energi ya untuk disebarkan ke seluruh dunia. Itu ciri-ciri ideologi itu seperti itu. Nah, kapitalisme dalam hal ini adalah sebuah ideologi yang dipelopori oleh Amerika yang tadi kata Prof. Fahmi tadi sudah jelas sekali ya. Misalnya di sana itu tidak ada BUMN, semua diserahkan kepada swasta. Berarti kan diserahkan kepada swasta itu kan soal konsep tentang kepemilikan di sini. Bahwa kapitalisme itu sangat berkaitan erat dengan kepemilikan, membebaskan kepemilikan gitu. Huriyatul milkiyah, kebebasan kepemilikan. Sumber daya alam itu boleh dimiliki individu yang disebut dengan privatisasi. Privatisasi itu atas nama investasi. Ini hanya bahasa-bahasa aja, bahasa-bahasa indah itu. Nah, kebetulan ketika di negeri ini orang-orang kemudian masuk menjadi penguasa dengan jalan demokrasi, di mana demokrasi itu transaksional, bahkan orang-orang yang mampu memberikan uang ya, keuangan yang maha kuasa itu baru bisa bertengger sebagai penguasa, karena politik ini biaya sangat tinggi. Maka di sini ada korelasi antara penguasa ya yang kemudian disokong oleh pengusaha, maka di situ transaksional nantinya, di mana undang-undang, rancangan undang-undang itu adalah pesanan-pesanan dari kapitalis yang selama ini mensponsori kekuasaan itu. Apalagi ketika penguasa itu sendiri adalah pengusaha, ini lebih parah lagi. Karena dia bukan hanya soal transaksional, tetapi undang-undang itu apakah kemudian menguntungkan dia apa tidak.
karena kapitalisme itu secara esensial itu tidak bicara halal dan haram, maka timbangannya itu bukan timbangan tentang kebaikan-kebaikan, bukan, tetapi apakah menguntungkan diri dia atau tidak gitu. Nah, ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama ya, ketika Freeport itu kemudian dikuasai oleh asing gitu kan. Maka di sini kalau saya mencermati ungkapan Prof. Fahmi Ahmar tadi ya, nampaknya ada dua bahaya ya di negeri ini, di mana ini adalah bentuk penjajahan ya, imperialisme. Yang pertama adalah tadi kapitalisme dengan membebaskan kepemilikan ya, kebebasan bekerja, kemudian menghadirkan pekerja-pekerja asing. Tentu namanya pekerja asing itu kan dia membawa pemikiran-pemikiran. Nah, ketika membawa pemikiran-pemikiran itu kan mereka kemudian berinteraksi dengan masyarakat. Sudahlah misalnya pemilik usaha itu orang asing, kemudian karyawan juga boleh orang asing, kemudian dosen juga bisa dari asing, maka itu akan membawa pemikiran-pemikiran asing. Pemikiran asing ya tentu sekulerisme, liberalisme, maka itu akan kemudian menyerang kaum muslimin atau bangsa ini secara keseluruhan, di mana mereka mendapatkan akses pendidikan misalnya. Nah, yang kedua nampaknya tadi Prof. Fahmi Ahmad juga menyinggung tentang ditariknya kewenangan dari daerah itu ke pusat itu ya. Saya mendapatkan informasi juga bahwa sangat mungkin ya ke depan itu aset-aset itu bahkan bisa diambil alih gitu, tanda kutip bisa direbut dan seterusnya. Ini saya punya pengalaman di Singapura itu, mahasiswa saya di Singapura bahkan bercurhat seperti itu, yang namanya yayasan-yayasan itu bahkan bisa diambil alih oleh negara. Nah, mengambil alih aset-aset oleh negara itu adalah ideologi komunis gitu. Jadi saya sangat khawatir nampaknya ada dua ideologi yang sedang mencengkram negeri ini, yang sedang menjajah negeri ini. Di satu sisi pengusaha diuntungkan dengan kebebasan kepemilikan itu, kemudian di sisi lain komunisme nampaknya itu juga akan mendapat keuntungan dari sisi regulasi, di mana kewenangan itu dipusatkan. Nah, karena kewenangan itu dipusatkan ya, maka aset-aset itu kemudian bisa diambil sesuai dengan kepentingan, misalnya kepentingan investasi, kepentingan proyek dan seterusnya, maka hak-hak rakyat kemudian terabaikan di situ. Nah, ini nampaknya akan terus berlanjut dan ini membuktikan bahwa negeri ini benar-benar terjajah ya. Negeri ini itu sebenarnya belum merdeka. Tentu ini perlu ya masyarakat luas, terutama yang hadir di diskusi kali ini, bisa menyampaikan lagi kepada masyarakat yang lain ya, bahwa negeri ini sebenarnya terjajah gitu. Jangan teriak merdeka, malu kita ini, karena negeri ini udah jelas itu. Rakyat tambah sengsara itu udah jelas, pengangguran tambah banyak itu udah jelas. Cuma masyarakat seringkali tidak tahu apa sih akar masalah dari ini semua. Nah, Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa kemudian ingin memberikan satu arahan, memberikan satu pencerahan bahwa yang menjadi akar masalah adalah penjajahan kapitalisme dan atau komunisme. Artinya yang jadi persoalan adalah penerapan ideologi di negeri ini. Jadi kita jangan mau diadu domba atas nama Islam, Pancasila, NKRI harga mati. Ini adalah retorika-retorika kosong yang itu hanya ingin mempergaduh suasana. Yang harus dilakukan umat ini, bangsa ini adalah menyadari bahwa negeri ini terjajah, itu penting. Negeri ini ada masalah, ini penting. Dan akar masalahnya adalah kapitalisme. Kemudian sekulerisme. Sekulerisme itu nanti mengarah kepada hal-hal yang sifatnya implementasi kehidupan di masyarakat ya, tentang pendidikan ya, kemudian perilaku masyarakat tadi ya, amoralitas dan seterusnya. Itu nanti bagaimana umat ini atau bangsa ini kemudian dijauhkan dari agama, dan proses menjauhkan agama ini bahkan ditopang
melalui undang-undang, melalui peraturan-peraturan yang tadi Prof. Fahmi sempat ya menyinggung sedikit ya, untungnya tidak di Omnibus Law itu tidak ada undang-undang tentang perkawinan. Nah kalau nanti bisa jadi seperti itu, maka sekularisme ini mengalami penyempurnaan di negeri ini. Mungkin nanti nikah itu bisa bebas dengan agama lain, bahkan bebas dengan jenis yang sama, homoseksual, kemudian bebas dengan orang-orang asing ya, tanpa dipersulit gitu kan. Prinsipnya begitu tadi ya, kerangka berpikir yang Prof. Fahmi sampaikan tadi itu kan terkait dengan solusi yang logika yang ya seperti itu logikanya, dan padahal logika itu kemudian tidak tepat kalau diukur dengan Islam gitu. Nah kemudian ini menyempurnakan ya, jadi Omnibus Law ini menyempurnakan kapitalisme di negeri ini. Jadi tambah sempurna. Artinya tambah sempurna itu negeri ini menjadi tergadaikan. Ya, negeri ini menjadi bahkan bisa terjual. BUMN bisa dikuasai oleh asing, dikuasai oleh swasta. Bahkan kepemilikan ini akan melampaui batas-batas rasional, di mana seharusnya sumber daya alam itu bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat, dan itu bahkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya, itu pun akan terlanggar. Rakyat tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak berlebihan ketika Omnibus Law itu kemudian dianggap sebagai perbudakan modern, itu tidak berlebihan juga, walaupun istilah itu tidak selalu tepat ya, tapi bahasa itu saya tidak begitu mempermasalahkan, karena relasi antara pengusaha dan buruh itu hanya dilihat dari sisi materialistik semata, tidak ada roh di sana, tidak ada nilai-nilai di sana. Kebebasan kepemilikan, kebebasan bekerja itu tanda liberalisme, tanda kapitalisme. Nah tentu dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam itu dimulai dari konsep kepemilikan. Di dalam ideologi Islam dimulai dari konsep kepemilikan, bahwa tidak semua bisa dimiliki oleh individu, tidak semua bisa dimiliki oleh negara. Sumber daya alam itu harus dimiliki, itu adalah milik umat, milik bangsa, milik rakyat, dikuasai oleh negara, kemudian diberikan demi kesejahteraan rakyat. Itu wajib di situ. Dan kemudian cara mengembangkannya itu dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak boleh mengembangkan bisnis-bisnis yang haram. Tidak boleh ada pekerjaan-pekerjaan yang haram dilakukan. Jadi dalam Islam, di dalam mengelola negara ini justru melibatkan Allah sebagai pemilik hakiki negeri ini. Allah adalah pemilik hakiki negeri ini. Allah juga menghadirkan aturan-aturan di semua aspek kehidupannya, dari hal yang kecil sampai yang besar. Dan ketika itu kemudian manusia atau sebuah bangsa itu taat dengan iman dan takwa terhadap aturan-aturan Allah itu, maka Allah juga yang akan menjamin kesejahteraan, menjamin keberkahan, menjamin kemudahan, menjamin keselamatan, menjamin kebahagiaan, dan menjamin impian-impian baik yang diinginkan sebuah negara, sebuah bangsa. Itu adalah Islam, dan ini Islam itu sempurna seperti itu. Tentu detail-detailnya itu tidak bisa dibicarakan di sini karena waktunya singkat, tetapi semua kaum muslimin tentu sadar ya bahwa Islam adalah sempurna, Islam adalah meliputi semua aspeknya gitu. Tetapi kadang kita sayangkan ya bahwa ketika problem negeri carut marut seperti ini, kadang-kadang ini saya sayangkan ya, kadang-kadang ketika ditawarkan Islam sebagai solusi, ada aja yang menolak. Nah ini masalah gitu. Seolah-olah Islam itu kemudian tidak tepat untuk negeri ini, seolah-olah itu primordialistik, seolah-olah kemudian menjadikan disintegrasi, kemudian intoleransi dan seterusnya. Ini juga hembusan-hembusan dari musuh-musuh Islam yang kemudian mengkriminalisasi, monsterisasi terhadap Islam. Padahal umat ini di negeri ini mayoritas sebenarnya. Jadi rasional juga kalau negeri ini kemudian yang diterapkan adalah Islam. Selain rasional, memang Islam itu
jelas sebuah kebenaran mutlak yang dihadirkan Allah untuk manusia di seluruh dunia, menebarkan rahmat bagi alam semesta. Ini jelas semua ini bisa ditelusuri gitu. Bahwa kemudian ideologi lain itu memusuhi, ya pasti. Makanya digulirkanlah isu-isu narasi-narasi yang mengkriminalisasi Islam, ya, mengkriminalisasi ajaran Islam, juga mempersekusi pejuang-pejuang Islam. Memang ini perang abadi. Perang abadi adalah perang ideologi. Dan ini harus umat sadari 100%. Setelah kita sadar, kita berkomitmen, kemudian kita memperjuangkan ideologi Islam di negeri ini, di mana negeri ini milik Allah, yang kita perjuangkan adalah hukum Allah, maka ini adalah satu kesadaran, ya, loncatan kesadaran, revolusi pemikiran yang mesti kita lakukan bersama-sama. Triggernya ya ini, Omnibus Law ini menyempurnakan penjajahan itu. Maka umat Islam di seluruh Indonesia harus, dengan adanya Omnibus Law ini, Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa menginginkan lahirnya sebuah pemahaman, ya, pemahaman secara mendalam bahwa produk undang-undang itu bisa lahir dari sebuah sistem yang hari ini adalah sistem kapitalisme dan atau komunisme. Kemudian kita harus sadar bahwa undang-undang yang berasal dari sistem yang salah maka akan menghancurkan, akan mencilakakan. Kemudian dengan adanya diskusi ini juga kita berharap betul kaum muslimin di seluruh Indonesia ini kemudian berkomitmen bahwa hanya Islamlah satu-satunya kebenaran yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan Indonesia, juga untuk kebaikan dunia bahkan. Kemudian kita istiqomah berjalan di atas jalan perjuangan Allah ini. Kemudian menyampaikan, mendakwahkan Islam kepada seluruh masyarakat. Menyampaikan bahwa apa yang dilahirkan dari ideologi yang salah itu justru akan menimbulkan banyak masalah di negeri ini. Kemudian saya juga sebenarnya ingin pesan juga ya kepada para buruh, ya. Jadi tentu kalau dalam timbangan Islam, ya, menyampaikan gagasan, ya, menyampaikan ide, memberikan solusi itu memang tidak etis, ya, kalau kemudian diikuti dengan pengerusakan. Memang dalam konteks ini saya tidak dalam konteks menuduh, ya, tetapi memang banyak juga berita-berita yang apa, ini siapa sih yang kemudian melakukan pengerusakan fasilitas umum, ya, saya juga nggak tahu, tetapi hal seperti itu memang sebaiknya tidak dilakukan. Tidak dalam konteks menuduh siapapun. Saya sangat menyayangkan aja kalau ada aksi-aksi kemudian terjadi pengerusakan. Semoga itu tidak dilakukan oleh mahasiswa, tidak dilakukan oleh buruh, tidak dilakukan oleh pelajar. Tapi melalui media ini, melalui acara ini, semoga melengkapi keprihatinan rakyat, melengkapi keprihatinan buruh. Tetapi kami juga ingin memberikan solusi bahwa Islam adalah sempurna, memberikan solusi atas perburuhan, ketenagakerjaan, bahkan aspek-aspek yang lain. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita nanti lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.